Cerita dimulai ketika wanita ceria bernama Yongsun dilamar oleh pemilik peternakan babi yang sangat menyukainya dengan cara yang tidak biasa. Namun sayang, semuanya jadi berantakan ketika babi kecil yang ia bawa pergi melarikan diri dengan cincin pertunangannya. Pengejarannya membuat seisi desa kacau, tapi mereka mendapatkan cincin itu dan Yongsun dengan senang hati menerima lamarannya. Mereka berdua pun menjalani kehidupan dengan baik sambil mengelola peternakan babi dan sangat bersemangat untuk menyambut anak pertama mereka. Tapi di suatu hari, beberapa orang dari Yongra Construction datang untuk menggusur peternakan yang kebetulan ada di jalur estafet obor Olimpiade tahun 1986. Mereka pikir itu akan memalukan untuk menyiarkannya di TV internasional. Terjadi perdebatan hebat sebelum akhirnya Direktur Song, pemimpin Yongra Construction, menyuruh anak buahnya untuk membakar peternakan sebagai upaya terakhir untuk mengusir Yongsun dan suaminya. Kasus itu sempat dibawa ke pengadilan, tapi tidak membuahkan hasil karena kekurangan bukti. Dan jaksa yang menangani kasus itu, Oh Tae-soo, ternyata telah disuap. Suami Yongsun tidak menyerah. Dia menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan Direktur Song dan berharap bisa menjebloskannya ke penjara. Namun, Direktur Song yang tidak senang segera menangkap dan menghilangkan nyawanya, lalu memanipulasi kematiannya sebagai tindakan mengakhiri hidup sendiri, dan kasus itu ditutup dengan sempurna oleh jaksa Oh Tae-soo. Yongsun percaya ada pihak yang bertanggung jawab atas kematian suaminya, tapi dengan keadaannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yongsun memutuskan untuk terus hidup demi anaknya dan pindah ke desa baru untuk mendirikan peternakan babi. Namun, dia mendapat penolakan dari warga yang sangat menjaga kebersihan desa. Mereka muncul untuk menghancurkan peternakan, tapi setelah melihat pemiliknya sedang hamil, warga setempat mulai bersimpati. Keadaan menjadi kacau ketika Yongsun dan wanita setempat yang sedang hamil tua melahirkan di tempat yang sama. Yongsun menamai putranya Kang Ho, sementara bayi lain dinamai Miju oleh ibunya. Semua orang di desa pada akhirnya menjadi teman dan mereka membiarkan Yongsun menjalankan peternakan babinya. Waktu terus berlalu. Yongsun yang masih menyimpan kesedihan di masa lalu ingin putranya tumbuh menjadi jaksa agar dia bisa melawan ketidakadilan. Untuk itu, dia mendidik Kang Ho dengan cara yang sangat keras. Peraturan kejam yang dia buat untuk putranya adalah larangan makan sampai kenyang. Yongsun beranggapan jika Kang Ho terlalu banyak makan, dia akan mengantuk dan tidak akan bisa belajar dengan baik. Selain mendapat hukuman fisik yang sangat menyakitkan, Kang Ho juga tidak diberi kesempatan oleh ibunya untuk mempelajari bidang seni menggambar yang sangat dia sukai. Miju tumbuh dengan semua masalah yang ada di keluarganya. Dia sangat membenci ayahnya yang sering berselingkuh dan selalu berbuat kasar. Ibu Miju akhirnya menjadi tulang punggung keluarga ketika suaminya meninggal. Miju sedih saat melihat kuku ibunya yang selalu bekerja keras sangat kotor, sehingga dia selalu mewarnainya di setiap malam agar terlihat cantik. Miju terus melakukannya dengan baik hingga masa remajanya, dan dia menjadi sangat terampil saat menghias kuku. Di samping itu, Kang Ho terus bersabar menghadapi tekanan dari ibunya dan tidak pernah melawan, bahkan ketika dia duduk di bangku SMA dan sudah cukup dewasa untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Miju remaja mulai menyukai Kang Ho, dan dia selalu berusaha untuk menarik perhatiannya. Di samping itu, ada remaja nakal yang sangat tidak menyukai Kang Ho sedari kecil. Namanya Samsik, dan dia jatuh hati kepada Miju. Meskipun Kang Ho terlihat cuek, sebenarnya dia juga menyukai Miju, dan setelah mengetahui perasaan masing-masing, mereka berdua akhirnya berpacaran. Sampai akhirnya hari ujian masuk universitas tiba. Miju menyemangati Kang Ho dengan antusias sebelum akhirnya dia tertabrak pengendara motor dan terluka. Kang Ho yang khawatir membawanya ke rumah sakit dan melewatkan ujiannya. Miju merasa sangat bersalah, tetapi Kang Ho segera menciumnya dan menghiburnya dengan mengatakan dia bisa mengikuti ujian tahun depan. Yongsun yang mengetahui itu marah besar. Dia tidak peduli kepada Miju dan berpikir bahwa Kang Ho telah menghancurkan hidupnya demi orang lain. Kang Ho yang sudah muak mencurahkan isi hatinya. Selama ini dia selalu dipaksa menjadi seorang jaksa. Selalu diajari untuk menjadi kuat agar bisa membantu orang yang lemah dan membutuhkan,
Tapi saat dia mencoba menolong pacarnya yang terluka, ibunya marah dan tidak terima. Kang Ho merasa bahwa sang ibu hanya ingin menjadikannya sebagai jaksa yang kuat dan berkuasa, bukan jaksa yang membantu mereka yang lemah dan membutuhkan. Pada hari itu, Kang Ho bersumpah akan mengabulkan semua keinginan ibunya, meskipun dia harus menempuh jalan yang tidak benar dan menjadi jahat. Yong Sun terguncang dan mempertanyakan kembali semua perbuatannya saat mendidik Kang Ho. Bertahun-tahun kemudian, Kang Ho akhirnya menjadi jaksa, tapi tampaknya dia sungguh berubah menjadi orang yang kejam dan tidak berperasaan. Lebih buruk lagi, dia dengan sengaja mendekati Direktur Song, orang yang telah melenyapkan ayahnya untuk memperoleh harta dan kekuasaan. Sekarang dia hanya ingin memenuhi ambisinya menjadi jaksa yang kuat dan tidak terkalahkan. Direktur Song berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi sebuah grup perusahaan yang sangat besar, dan dia jelas menjadi lebih berkuasa dari sebelumnya. Menyadari hal itu, Kang Ho terus menunjukkan kesetiaannya pada Direktur Song sampai akhirnya dia dijadikan putra angkatnya. Sejak Kang Ho pindah ke Seoul, dia tidak pernah kembali ke desa atau menghubungi ibunya lagi. Yong Sun terus mencoba menelpon Kang Ho yang selalu mengabaikannya, tapi dia hanya menganggapnya sibuk bekerja dan dia bangga. Di samping itu, Kang Ho juga kerap kali mengabaikan pacar barunya, seorang baleriana cantik bernama Hayong. Secara kebetulan, wanita itu bertemu dengan Miju yang bekerja di salon kuku. Terjadi cekcok di antara mereka ketika Miju tidak sengaja memotong kuku Hayong yang sangat arogan karena ayahnya adalah calon presiden. Miju ternyata sudah punya 2 anak kembar yang saat ini dirawat oleh ibunya di desa. Ibu Miju yang malu membuat cerita palsu pada orang-orang, berkata bahwa putrinya ada di Amerika, sementara dia merawat anak-anaknya di rumah. Yong Sun tiba di Seoul untuk menemui Kang Ho, tapi dia pura-pura tidak ada di apartemen untuk menghindarinya. Yong Sun menitipkan makanan yang dia bawa kepada satpam dan bertanya sedikit tentang kehidupan putranya di tempat itu. Dia juga meninggalkan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga jika Kang Ho dalam masalah. Sementara itu, Kang Ho mengingat kembali bagaimana dia bisa bertemu dengan Hayong dan motif kenapa dia mendekatinya. Ternyata ayah wanita itu adalah Otesu yang dulu bersekongkol dengan Direktur Song saat menjadi jaksa untuk melakukan kejahatan. Kang Ho berusaha mendekatinya untuk memperkuat koneksi dengan cara memacari putrinya Hayong. Kang Ho mencurahkan segala bentuk perhatian dan sikap manisnya untuk Hayong sampai akhirnya dia luluh dan menjadi kekasihnya. Otesu segera mengetahui identitas Kang Ho dan dia melaporkannya kepada Direktur Song, berpikir bahwa dia akan balas dendam kepada mereka atas kejadian di masa lalu. Direktur Song ternyata sudah tahu bahwa Kang Ho adalah putra pemilik peternakan babi yang dia singkirkan di masa lalu. Tapi dia tetap menerimanya sebagai putra angkat karena percaya bahwa dia bisa diandalkan dan tidak akan pernah bisa mengkhianatinya. Otesu akhirnya sepakat untuk menikahkan putrinya kepada Kang Ho dan menjadi besan Direktur Song secara hukum. Dan dengan itu mereka berdua saling bekerja sama untuk menduduki puncak pemerintahan. Tapi sebagai syaratnya, Kang Ho harus melaksanakan tugas yang sangat kejam. Otesu diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan sekretarisnya yang kemudian hamil, tapi dia tidak mau bertanggung jawab demi menjaga citranya yang akan menjadi calon presiden. Tugas Kang Ho adalah melenyapkan sekretaris itu dan bayinya. Dia menerima tugasnya tanpa ragu demi mewujudkan ambisinya menjadi jaksa yang kuat dan tidak terkalahkan. Setelah lama bekerja, Miju akhirnya membuka salon kukunya sendiri bersama teman kepercayaannya. Sementara itu, Yong Sun dan penduduk setempat memasak untuk menyambut Kang Ho dan calon istrinya yang akan datang ke desa. Tapi saat pasangan muda itu sampai, terjadi kekacauan karena orang-orang terlalu ceria dan membuat mereka tidak nyaman. Ketika Yong Sun mencoba memberikan set perhiasan, Kang Ho meminta calon istrinya untuk pergi keluar. Kemudian dia menyerahkan surat adopsi kepada ibunya yang akan menetapkan dia sebagai anak sah Direktur Song dan menyuruhnya untuk menandatangani itu. Yong Sun terkejut berlinang air mata saat dia mencoba memahami kenapa putranya menjadi seperti ini. Tapi dia siap menuruti kemauannya jika itu bisa membuatnya bahagia dan percaya bahwa surat adopsi itu tidak akan merubah fakta bahwa dia adalah ibu kandungnya. Yong Sun berusaha tetap tegar saat dia menandatangani surat itu, dan Kang Ho tanpa rasa bersalah sedikit pun bergegas untuk pergi.
Kang Ho mengeluarkan barang-barang mewah dari mobil sebagai hadiah dan bersiap untuk pergi bersama calon istrinya. Yong Sun dengan cepat mengambil beberapa makanan dan menyimpannya di kursi belakang sebelum putranya pergi. Sementara penduduk desa terkejut dengan sikap Kang Ho dan perbuatannya kepada sang ibu. Yong Sun sekali lagi mencoba tetap tegar di hadapan penduduk desa dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Hayong kesal dengan bau makanan pemberian Yong Sun, sehingga Kang Ho yang frustasi menghentikan mobilnya dan melempar makanan itu. Hayong mengambil alih kemudi sementara Kang Ho yang kelelahan tertidur setelah meminum air. Saat membuka jendela, syal yang digunakan Hayong terbang keluar dan dia berhenti untuk mengambilnya. Namun, tidak lama dari itu sebuah truk menerjang mobil hingga terjatuh dari tebing bersama Kang Ho. Yong Sun yang putus asa mengunjungi putranya yang berakhir koma di rumah sakit. Dia mengingat kembali semua perbuatannya di masa lalu. Perbuatan kejam saat dia tidak pernah membiarkan putranya makan dengan benar, menjaga suhu tetap dingin agar dia tidak mengantuk, membuang TV saat dia menonton baseball, dan melarangnya ikut piknik bersama teman-teman. Yong Sun baru menyadari bahwa dia tidak hanya membuat Kang Ho menderita, tetapi juga melarangnya untuk bahagia, dan dia sangat menyesali itu. Yong Sun telah menerima karmanya ketika putranya berubah menjadi kejam. Sementara orang-orang berpikir Kang Ho telah dihukum karena durhaka kepada ibunya. Direktur Song segera mengetahui bahwa Tae-soo menjadi dalang di balik kecelakaan yang menimpa Kang Ho, dan dia sangat marah. Mengejutkannya, Hayong juga terlibat dalam rencana tersebut. Dialah yang memberikan obat tidur kepada Kang Ho dan menyusun tragedi itu layaknya sebuah kecelakaan. Sementara itu di tempat lain, bisnis salon kuku Miju sedang booming dan dia tampak sangat menikmati pekerjaannya. Setelah menutup toko, anak-anaknya melakukan panggilan video dan berharap dapat segera bertemu dengannya. Miju mengakhiri teleponnya dan bertemu dengan Samsik yang telah keluar dari penjara dan bekerja sebagai penangkap ikan. Samsik dipenjara karena terlibat dengan sekelompok gangster yang kemudian menjadikannya kambing hitam. Samsik memang petakilan dan suka mencuri uang ibunya. Tetapi dia bukan orang jahat dan masih berperasaan. Yong Sun terus merawat Kang Ho sampai akhirnya dia bangun setelah koma selama beberapa bulan. Kang Ho mengalami banyak perubahan. Patah tulang belakang dan kaki membuatnya lumpuh dari leher ke bawah. Selain itu, dia juga mengalami amnesia retrograde, yang berarti dia hanya memiliki ingatan sampai usia 7 tahun dan sikapnya berubah menyesuaikan umur tersebut. Yong Sun diam-diam membawa putranya ke desa dan dia menyembunyikannya di rumah. Tetapi upayanya tidak bertahan lama ketika warga desa akhirnya mengetahui kondisi Kang Ho yang sangat memprihatinkan. Yong Sun terus menjalankan peternakannya dibantu oleh Andrea, mahasiswa asal Kanada yang ingin belajar tentang peternakan babi di Korea. Sementara itu, dia juga berusaha memancing ingatan Kang Ho menggunakan beberapa foto kelulusan dan mainan masa kecilnya. Kang Ho tidak merespon dan dia terus menolak untuk makan selama berhari-hari sampai akhirnya dia pingsan. Dokter menjelaskan bahwa dia mungkin kehilangan semangatnya untuk hidup. Yong Sun tidak percaya bahwa putranya dengan ingatan umur 7 tahun sudah berpikir untuk mati. Sehingga dia terus memaksanya untuk makan sambil membentaknya dengan putus asa. Kang Ho akhirnya berbicara, mengatakan bahwa jika dia kenyang, dia akan mengantuk dan tidak bisa belajar. Peraturan itu benar-benar terpatri dalam benak Kang Ho, bahkan ketika dia kehilangan ingatannya. Yong Sun menangis dan segera menarik kembali perintahnya, berkata bahwa mulai sekarang Kang Ho boleh mengantuk dan makan sebanyak apapun yang dia inginkan. Maafkan ibu Kang Ho, ibu hanya tidak ingin kamu hidup seperti ayah dan ibu, ucap Yong Sun sambil menyuapkan nasi kepada Kang Ho, yang akhirnya mau membuka mulut dan memakannya. Sejak saat itu, Yong Sun hanya ingin putranya bisa hidup dengan sehat dan berjanji tidak akan menuntut apapun lagi darinya. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hubungannya dengan Kang Ho. Mereka berdua akhirnya bersahabat seiring berjalannya waktu dan Kang Ho terus berjuang menggerakkan anggota tubuhnya yang lain. Sampai akhirnya dia bisa duduk tegak dan bisa menggunakan sumpit untuk menyantap makanannya sendiri. Selama masa pemulihan ini, Kang Ho punya 2 teman baru yang sangat menggemaskan. Mereka adalah anak kembar Miju bernama Yejin dan Sojin.
Tampaknya dua bocil kematian itu cukup nakal dan selalu membuat neneknya frustasi. Mereka benar-benar berpikir Kang Ho adalah teman sebaya karena sikapnya yang seperti anak umur 7 tahun. Dan tak jarang mereka melibatkannya dalam aksi berbahaya, seperti meluncurkannya dengan kursi roda dari atas bukit. Sementara itu, Miju menghadapi masalahnya sendiri ketika teman bisnisnya kabur membawa semua uang dan asetnya pergi. Salon kukunya seketika bangkrut dan dia terpaksa harus berhadapan dengan pelanggan yang sudah terlanjur menyerahkan uang langganan. Penderitaannya terus berlanjut ketika dia diusir dari apartemennya karena tidak membayar sewa. Miju menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol sambil mengingat kembali kenangan masa lalu saat dia bertemu dengan Kang Ho di masa mudanya. Dalam kilas balik itu, Miju pergi bersama teman-temannya ke restoran laut dan bertemu dengan Kang Ho yang bekerja paruh waktu di tempat itu. Ternyata Kang Ho pindah ke Seoul setelah berhasil masuk ke universitas dan dia tidak pernah menghubungi Miju lagi. Selama itu dia berjuang sendiri untuk bertahan hidup dan membiayai kuliahnya sambil bekerja. Miju melihat bahwa Kang Ho belum menyerah menjadi jaksa. Kang Ho menjelaskan bahwa dia tidak bisa berhenti di tengah jalan, karena itu adalah cara baginya untuk balas dendam terhadap cita-cita yang sangat menyiksanya selama ini. Miju terkesan dan berkata bahwa mulai saat itu dia akan berinvestasi kepada Kang Ho dan membantunya. Mereka berdua akhirnya kembali berhubungan dan tinggal di satu apartemen yang sama. Sementara Kang Ho fokus belajar, Miju bekerja keras dan melayani segala kebutuhannya. Hari-hari mereka berjalan dengan baik. Sementara Miju bekerja di salon kuku, Kang Ho berhasil melewati beberapa tahap ujian hukum. Kehidupan rumah tangga mereka terus berlanjut dan mulai membicarakan tentang pernikahan. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Yongsun pergi ke Seoul untuk mengambil beberapa barang milik Kang Ho dari apartemennya yang sewanya telah berakhir. Setelah itu dia mengumpulkan barang-barang dari kantornya dan melihat seorang wanita yang berdemo mengatakan bahwa Kang Ho sebagai jaksa telah disuap dan menjadikan putranya yang tidak bersalah sebagai kambing hitam. Yongsun yang tidak tahu apa-apa tentang putranya merasa bahwa kabar itu tidak benar sehingga dia marah dan berusaha membelanya. Namun setelah menemukan beberapa batang emas di antara barang-barang milik Kang Ho, Yongsun merasa bahwa putranya memang terlibat dengan kasus suap. Kang Ho menangis ketika sang ibu marah kepadanya dan berusaha meminta penjelasan. Tapi kemudian Yongsun tersadar bahwa semua itu kesalahannya karena tidak mendidik Kang Ho dengan baik. Dia memukuli dirinya sendiri, membuat Kang Ho semakin sedih dan dia terjatuh dari kursinya saat meminta maaf kepada sang ibu. Dan berpikir bahwa apa yang terjadi kepadanya saat ini adalah hukuman atas dosanya di masa lalu. Miju bekerja di salon baru tapi kemudian dia dipecat setelah pelanggan lamanya muncul, membuat keributan dan meminta ganti rugi kepadanya. Dia kemudian berbicara dengan Samsik melalui telepon yang mendorongnya untuk tidak menyerah. Sementara itu, Kang Ho berkeliaran di desa untuk mencari bola milik si kembar yang dia hilangkan dan membuat ibunya sangat khawatir. Hari sudah gelap saat dia menemukan bolanya tersangkut di atas pohon. Lalu dia segera membawanya ke rumah si kembar dan bertemu dengan Miju yang ternyata sudah kembali ke desa. Miju teringat dengan masa lalunya saat dicampakkan oleh Kang Ho. You came in like a storm with no warning, swept me off my feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed, I would never leave. 'Cause you had my heart in your hands, soft like a summer, and then it was a deadly dance, and I knew if I stayed, I wouldn't stand a chance. Setelah begitu banyak cinta dan pengorbanan yang ia berikan, Kang Ho justru pergi meninggalkannya tepat ketika dia akhirnya lulus menjadi jaksa. Dan dia menyerahkan semua tabungan yang pernah mereka kumpulkan bersama sebagai bayaran atas bantuan Miju selama ini. Miju yang terkejut segera menutup pintu pagarnya, sementara Kang Ho pulang setelah sang ibu menemukannya. Pada malam itu, Kang Ho berkata kepada ibunya bahwa dia merasakan sakit pada bagian dada
setelah melihat Miju, tetapi Yongsun hanya tersenyum saat mendengarnya. Di sisi lain, Miju akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Kang Ho dari ibunya. Miju terpaksa kembali ke desa karena dia sudah tidak punya tujuan. Meski tidak menceritakan masalahnya, ibunya tahu bahwa dia sedang kesulitan dan memintanya untuk tetap tinggal di rumah. Sementara itu di Seoul, Hayong terlihat begitu depresi. Dalam kilas sebaliknya, Oh Tae-soo menunjukkan kepadanya rekaman yang memperlihatkan Kang Ho mendorong mobil berisi wanita dan anaknya ke laut. Korban yang dimaksud adalah wanita simpanan Oh Tae-soo, tapi dia mengklaim bahwa wanita itu adalah pacar Kang Ho yang kemudian dilenyapkan agar dia bisa menikahi Hayong. Patah hati dan terkejut saat mengetahui itu, Hayong meminta ayahnya untuk melapor pada polisi, tapi itu tidak mungkin karena Oh Tae-soo terlibat dalam kasus kematian ayah Kang Ho. Dan jika kasusnya kembali dibuka, dia tidak akan pernah bisa menggapai mimpinya menjadi presiden. Karena itu, dia menggunakan Hayong untuk menyingkirkan Kang Ho. Hayong yang sudah terlanjur patah hati menuruti semua perkataan ayahnya, tapi rencananya tidak sepenuhnya berhasil karena Kang Ho tidak mati. Kembali ke desa, Kang Ho semakin dekat dengan anak-anak Miju dan sering melakukan banyak hal bersama mereka. Di samping semua itu, tetangga baru yang menyebalkan berkali-kali berusaha menyingkirkan peternakan, berpikir bahwa tempat itu sangat mengganggu. Yongsun terus mempertahankan haknya dan keputusan itu membuat pertikaian mereka semakin besar dan rumit dari waktu ke waktu. Masalah lain muncul ketika orang suruhan Oh Tae-soo mencoba melenyapkan Kang Ho, tapi upaya itu gagal ketika dua pria lain segera melindunginya. Mereka adalah orang-orang yang dikirim Direktur Song untuk menyelinap dan menemukan sesuatu yang dimiliki Kang Ho. Semua orang tidak dikenal itu pada akhirnya pergi. Sementara Kang Ho yang terkejut berusaha menceritakan semuanya kepada sang ibu, tapi dia tidak mempercayainya. Perasaan Kang Ho untuk Miju tidak berubah dan dia merasakan getaran cinta setiap kali bertemu dengannya. Saat bertemu dengan Miju, Yongsun menjelaskan kepadanya situasi yang sedang dialami Kang Ho dan dia meminta maaf atas sikapnya di masa lalu yang telah menutup mata dan menyakiti perasaannya. Alih-alih marah dan mengutuk Kang Ho yang telah banyak menyakitinya, Miju tetap mendoakan yang terbaik untuknya demi menyemangati Yongsun yang terkena musibah. Samsik dengan segala masalah yang dia hadapi akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa dan dia melihat Kang Ho sedang memancing ikan di sungai. Dalam kilas balik, Samsik pernah bertemu Kang Ho yang sedang makan malam dengan para koleganya. Kang Ho menyeretnya keluar karena dia membuatnya malu lalu memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi. Itu menyinggung perasaan Samsik, tapi dia tetap diam mengingat kondisinya juga sedang sulit dan membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Ketika Samsik terancam di penjara, dia memohon kepada Kang Ho untuk membantunya karena dia tidak tahu telah menjual barang hasil curian. Dia meminta maaf karena telah menindasnya di masa lalu, tapi Kang Ho menyuruhnya pergi. Kembali ke masa sekarang, Samsik sangat marah kepada Kang Ho, tidak menyadari bahwa pria itu hilang ingatan dan bertingkah seperti anak kecil. Mereka bertengkar sebelum akhirnya Kang Ho pergi ke rumah si kembar untuk meminta bantuan. Sementara itu, Samsik pulang ke rumahnya hanya untuk disambut dengan pukulan meriah dari orang tuanya yang mengira dia adalah pencuri karena pulang tanpa memberi kabar. Di sisi lain, setelah mendengar bahwa Kang Ho sendirian di rumah karena ibunya bekerja, si kembar mengundangnya untuk makan malam. Di malam itu, Kang Ho akhirnya tahu alasan kenapa dia selalu memikirkan Miju setelah mendengar cerita darinya bahwa mereka dulu pernah satu sekolah. Kang Ho merasa keberadaannya tidak diterima oleh Miju dan berpikir bahwa dia pasti berbuat salah kepadanya di masa lalu dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara itu, dua pria utusan Direktur Song kembali ke desa untuk melanjutkan tugasnya, mendapatkan sesuatu yang tampaknya sangat penting dari Kang Ho. Mereka mencari gudang di sekitar peternakan dan tidak sengaja bertemu dengan Yongsun yang sedang bekerja. Mereka mengaku sebagai petani baru di desa dan Yongsun tidak curiga. Tapi dia tiba-tiba jatuh kesakitan dan mereka membawanya ke rumah sakit. Saat dia tidak sadarkan diri, Yongsun menghidupkan kembali ingatannya tentang bagaimana seluruh anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan saat dia masih remaja. Penderitaannya itu seolah terus berlanjut ketika dokter memberitahunya saat siuman bahwa dia menderita kanker perut stadium 4 dan operasi tidak akan menjamin peluangnya untuk hidup. Yongsun menyembunyikan kabar tentang penyakitnya seorang diri.
Dengan penuh semangat, dia memutuskan untuk mengajari putranya segala hal yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup, seperti bagaimana menghadapi orang jahat, mengelola uang, dan merawat peternakan. Namun, semangat itu seketika hancur ketika sebuah penyakit melanda salah satu peternakan kambing di desa. Pihak berwajib segera melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah tersebut dengan memusnahkan semua hewan ternak dalam radius 1 kilometer. Yongsun sangat terpukul saat mengetahui babinya yang bahkan tidak terinfeksi harus dimusnahkan. Yongsun menangis sejadi-jadinya, sementara Andrea berusaha menghibur Kang Ho yang tidak tahan mendengar tangisan para babi. Di desa, Miju membuka salon kuku dengan dana yang disediakan oleh ibunya, dan bisnis itu berjalan cukup baik. Saat pelanggan bergosip tentang peternakan babi dan gelagat mencurigakan dari Yongsun yang membeli pestisida, Miju berpikir bahwa ibu Kang Ho sudah tidak punya semangat untuk hidup dan berencana untuk meninggalkan dunia ini. Benar saja, Yongsun membawa Kang Ho ke makam ayahnya di perbukitan. Kang Ho yang awalnya mengira itu piknik, menyadari bahwa itu hanya perjalanan biasa karena tidak ada gimbap, makanan wajib saat piknik. Yongsun mengungkapkan bahwa keluarganya dan suaminya meninggal saat dia membuatkan gimbap untuk mereka. Inilah alasannya kenapa dia tidak pernah membiarkan Kang Ho pergi piknik sekolah, karena dia takut. Dia meminta maaf karena menjadi ibu yang buruk dan mencoba membuka botol pestisida. Kang Ho yang tidak tahu apa-apa berkata bahwa setelah meminum itu, mereka bisa memulai kembali peternakan dengan singa, salah satu babi kecil yang Kang Ho pelihara secara terpisah. Yongsun mengurungkan niatnya dan dia pulang, lalu bertemu dengan Miju yang ternyata sudah ada di depan rumahnya dengan perasaan cemas. Miju memberikan pesan tersirat kepada Yongsun untuk tidak menyerah dan mengambil sekantong pestisida di tangannya. Di lain kesempatan, Yongsun membawa Kang Ho ke pusat rehabilitasi di mana dia akan tinggal dan menjalani terapinya. Yongsun mencoba membuatnya berjanji bahwa dia akan kembali setelah pulih. Kang Ho merasa bahwa dia akan ditinggal pergi oleh ibunya, sehingga dia berjanji tidak akan nakal lagi dan melarangnya pergi. Yongsun pergi sambil menangis, dan dia pulang untuk menyiapkan kepergiannya bertemu sang suami. Sementara itu, Kang Ho melarikan diri dari pusat rehabilitasi dan mencoba mencari jalan pulang dengan ponselnya. Sesampainya di rumah, Kang Ho terkejut melihat apa yang terjadi. Keadaan itu memicunya untuk bergerak dan akhirnya dia bisa berdiri sendiri untuk menyelamatkan ibunya. Yongsun kembali bernapas dan dia sangat bersyukur bisa melihat Kang Ho berdiri lagi walaupun hanya sesaat. Kejadian itu seolah menjadi pertanda dari semesta agar Yongsun tidak menyerah. Dan sejak saat itu, dia kembali bersemangat untuk membantu putranya agar bisa berjalan lagi. Mereka berjuang dari hari ke hari dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai akhirnya Kang Ho bisa berjalan, warga desa sangat terkejut dan mereka menyambut keajaiban itu dengan pesta. Di hari yang membahagiakan itu, Yejin kecil akhirnya menyadari bahwa dia menyukai Kang Ho setelah digendong olehnya dengan riang gembira. Di sisi lain, setelah melihat Kang Ho bisa berjalan lagi, Samsik merasa tidak enak dan dia takut pujaan hatinya Miju akan menyukai Kang Ho lagi. Bagaimanapun, kehidupan Samsik tidak pernah berjalan dengan baik. Setelah dipenjara karena kesalahan orang lain, sekarang dia membutuhkan banyak uang untuk melunasi utangnya pada rentenir jahat. Dan karena itulah dia kembali ke desa. Saat Miju pulang, dia bertemu dengan Samsik yang mabuk dan bertanya kepadanya apakah dia menyukai Kang Ho. Miju tidak menjawab pada awalnya, tapi Samsik terus mendesak. Setelah Miju menjelaskan bahwa dia tidak lagi menyukai Kang Ho, Samsik mengatakan bahwa dia ingin menikahinya dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Miju menegaskan bahwa mereka berdua sama-sama terlilit utang dan bukan pilihan yang baik bagi mereka untuk bersama. Samsik tidak menyerah jika masalahnya hanya utang, dan dia bersumpah akan kembali setelah menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, anak buah Direktur Song, Cha, dan So tidak membuat kemajuan dengan misi mereka. Padahal mereka sudah mengeluarkan banyak modal untuk menyamar sebagai petani dengan membeli rumah dan beberapa ladang di desa. Misi mereka adalah menemukan surat tes DNA yang menjelaskan bahwa Otesu memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan sekretarisnya, di mana surat itu terakhir kali dipegang oleh Kang Ho. Direktur Song membutuhkan surat itu untuk mengancam Otesu agar dia tetap berada dalam kendalinya sebelum pemilihan presiden dilaksanakan.
Yongsun mendapat telepon dari penjaga apartemen lama Kang Ho dan dia pergi menemuinya. Penjaga mengungkapkan bahwa dia punya titipan surat dari Kang Ho sebelum kecelakaan terjadi. Ternyata Kang Ho sudah menduga bahwa nyawanya terancam, sehingga dia menyiapkan surat itu untuk ibunya sebagai wasiat. Kang Ho berpesan kepada penjaga untuk menyampaikan surat itu pada ibunya jika dia datang ke apartemen untuk mengambil barang-barangnya. Namun, penjaga melewatkan momen itu sehingga dia baru sempat menghubungi Yongsun sekarang. Dalam surat itu, Kang Ho berpesan bahwa sebenarnya dia sangat merindukan ibunya dan meminta maaf karena terlalu sibuk sehingga tidak bisa berkunjung ke rumah. Yongsun membawa surat itu pulang dan meminta penjelasan dari Kang Ho karena tampaknya surat itu mengandung pesan rahasia, tapi dia tidak ingat apa-apa soal itu. Beberapa hari berikutnya, Yongsun terus mengajari Kang Ho segalanya tentang cara bertahan hidup. Dia juga mengambil foto mereka berdua dan dirinya sendiri untuk pemakamannya dan mencoba mengajarinya cara untuk berkabung. Hingga suatu ketika, Yongsun akhirnya mengerti arti surat Kang Ho yang berusaha menunjukkan sesuatu kepadanya. Teka-teki itu membawanya pada kartu memori berisi jurnal milik Kang Ho dan semua rahasianya selama ini. Semuanya dimulai pada tahun 2000-an ketika Kang Ho masuk ke sekolah hukum. Sambil terus belajar, dia mencoba menyelidiki kasus ayahnya, tapi statusnya sebagai mahasiswa tidak banyak membantu. Di hari pengangkatannya sebagai jaksa, Kang Ho tidak memberitahu ibunya dan segera memulai misi penyelidikan tentang kasus kematian ayahnya di masa lalu. Sampai akhirnya dia tahu bahwa dalang di balik kematian ayahnya adalah Direktur Song dan jaksa Oh Tae-soo. Kang Ho mendekati Direktur Song untuk memperoleh kekuasaan dan berusaha mendapatkan kepercayaan darinya. Dia memutus hubungannya dengan Miju untuk mendekati Hayong, lalu bertemu dengan Sekretaris Wang yang mengandung anak Oh Tae-soo. Sekretaris Wang segera berhenti dari pekerjaannya dan melahirkan anaknya. Setelah tahu bahwa nyawanya terancam, dia meminta perlindungan kepada Kang Ho dan memberinya imbalan file rahasia yang dapat menjatuhkan Oh Tae-soo. Kemudian Kang Ho menyelundupkannya ke luar negeri dan mengarang cerita bahwa dia telah menyingkirkannya. Karena tahu Oh Tae-soo sangat berbahaya, Kang Ho memutuskan hubungannya dengan sang ibu dan menjadi anak yang durhaka agar dia tidak lagi mencarinya dan tetap aman. Dalam kunjungannya ke desa bersama Hayong saat itu, Kang Ho menyembunyikan kartu memorinya di balik bingkai foto dan begitulah bagaimana akhirnya Yongsun bisa mengetahui semua rahasianya. Entri buku harian Kang Ho menjelaskan bahwa upaya yang dia lakukan bukan untuk membalaskan kematian ayahnya, tapi untuk balas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan kehidupan ibunya dan membuatnya terpaksa menjadi sosok ibu yang jahat. Selama ini Kang Ho tahu bahwa ibunya adalah orang yang baik dan dia mengerti kenapa ibunya menjadi sangat tegas. Kang Ho meminta maaf dan berharap suatu hari nanti dia bisa kembali kepada ibunya. Yongsun membakar semua berkas milik Kang Ho termasuk jurnalnya. Dia takut putranya akan kembali ke kehidupan lamanya jika ingatannya kembali. Sementara itu, Direktur Song yang mengetahui kabar kesehatan Kang Ho pada awalnya senang, tapi kemudian dia takut Kang Ho akan mengkhianatinya. Di samping itu, perang dinginnya dengan Oh Tae-soo terus berlanjut. Gejala penyakit Yongsun semakin parah dan dokter menyarankannya rawat inap, tapi dia menolak karena masih banyak yang harus dia lakukan untuk Kang Ho. Dia pulang dan memberitahu putranya bahwa mereka akan memulai kembali peternakan babi, di mana Kang Ho akan menjadi pemilik selanjutnya. Dia juga segera mencarikan jodoh untuknya dengan bantuan para warga, tapi tidak berhasil. Sementara itu, Samsik menemukan tas mewah di rumahnya. Itu adalah tas yang pernah dihadiahkan Kang Ho untuk ibunya saat dia akan menikahi Hayong. Kemudian, Yongsun menghadiahkan tas itu kepada ibu Samsik dan beberapa barang mewah lainnya kepada ibu Miju, berpikir bahwa dia tidak lagi membutuhkannya. Samsik yang terlilit hutang terpaksa mencuri tas itu dari ibunya untuk kemudian dijual. Namun itu semua tidak cukup untuk menutupi utangnya yang sangat banyak. Beberapa ingatan Kang Ho kembali saat dia dihadapkan dengan situasi yang sama. Situasi yang mengharuskannya menyelamatkan Miju dan membuatnya khawatir. Miju menangis saat melihat luka di kepala Kang Ho yang kemudian tiba-tiba menciumnya. Sama seperti kejadian di masa lalu ketika dia meninggalkan ujiannya untuk menolongnya. Yongsun tidak sengaja melihat kejadian itu dan dia akhirnya tahu bahwa putranya masih mencintai Miju.
Namun Yongsun tidak bisa merestui hubungan mereka karena berpikir Mi-ju telah menikah dan punya suami. Di samping itu, Andrea berkata kepadanya bahwa dia punya teman satu jurusan dan ingin menjodohkannya dengan Kang Ho. Wanita itu cukup baik karena dia mau menerima segala kekurangan Kang Ho dan ingin segera bertemu dengannya. Yongsun menemui Mi-ju untuk menjelaskan situasinya dan dengan berat hati memintanya untuk menjauhi Kang Ho dengan anggapan bahwa selama Mi-ju masih ada, Kang Ho akan terus menyukainya. Mi-ju menyadari bahwa Yongsun tampak begitu putus asa. Sebelumnya dia mencoba untuk pergi dan sekarang ingin cepat-cepat menikahkan putranya. Mi-ju merasa curiga dan terus mendesak sampai Yongsun mengungkapkan bahwa dia membutuhkan seseorang untuk merawat Kang Ho karena dia akan segera meninggal. Saat Mi-ju terkejut dan berjalan pulang, dia teringat hari di mana Kang Ho putus dengannya karena harus melakukan sesuatu. Itu adalah hari yang sama saat dia tahu dirinya sedang hamil dengan si kembar dan mereka adalah anak Kang Ho. Mi-ju tetap bungkam karena tidak mau membebani pikiran Kang Ho, percaya bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Mi-ju memutuskan untuk merawat si kembar sambil menunggu Kang Ho menyelesaikan keperluannya. Tapi kemudian dia mendengar rumor tentang Kang Ho yang mengencani Hayong demi uang dan koneksinya. Mi-ju patah hati dan dia mengirim si kembar ke desa untuk dirawat oleh ibunya sampai dia bisa mengurus dirinya sendiri di ibu kota. Kembali ke masa sekarang, Mi-ju menceritakan semuanya kepada sang ibu, yang kemudian memperingatinya untuk tidak bergaul dengan Kang Ho karena akan sulit mengurus orang dewasa yang sedang sakit. Setelah apa yang terjadi, Mi-ju memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya kepada Yongsun. Tapi saat dia tiba di rumahnya bersama si kembar, Yongsun ditemukan pingsan dan Kang Ho terlihat begitu panik. Saat itu, wanita yang dijodohkan dengan Kang Ho bernama Hoang juga datang ke rumah dan mereka semua segera membawa Yongsun ke rumah sakit. Kang Ho akhirnya tahu penyakit yang diderita ibunya dan dia sangat sedih. Dia meminta ibunya segera bangun dan berjanji akan menuruti perkataannya untuk tidak menyukai Mi-ju lagi. Hoang yang mendengar perkataan itu merasa bahwa perjodohan ini bukan pilihan yang tepat dan dia segera membatalkannya setelah Yongsun siuman. Kesal dan putus asa, Yongsun menyalahkan Mi-ju atas apa yang terjadi dan bertanya dengan marah kenapa dia selalu merusak masa depan Kang Ho. Ibu Mi-ju yang mendengarkan marah dan mengungkit masa lalu, bertanya kepada Yongsun kenapa dia harus menyalahkan putrinya atas batalnya ujian Kang Ho, padahal dia sedang terluka. Meski begitu, Ibu Mi-ju tetap sabar dan berusaha memahaminya sebagai sesama ibu. Tapi dia tidak terima ketika putrinya terus disalahkan seperti ini. Sementara itu, Kang Ho mengunjungi makam ayahnya dan bertanya mengapa dia bisa merindukan seseorang yang belum pernah dia temui. Yongsun datang menghampirinya dan mengenang kembali masa lalu. Dia juga meminta putranya untuk menguburkannya di tempat yang sama. Kang Ho menangis saat dia bertanya kenapa ibunya selalu mengatakan hal yang menyakitkan. Dia tahu ibunya akan mati, tapi dia memintanya untuk tinggal lebih lama. Yongsun dengan segala rasa bersalahnya datang menemui Ibu Mi-ju dan berlutut sambil meminta maaf karena telah menyakiti perasaannya dan putrinya. Ketika mereka berdua berpelukan, Yongsun tiba-tiba menangis dan berkata bahwa dia ingin hidup lebih lama. Ibu Mi-ju yang sudah mengetahui kondisi dan penyakit Yongsun ikut menangis, sementara Mi-ju mendengarkan semuanya dengan sedih. Tas mewah yang dijual Samsik dikembalikan oleh pembeli setelah menemukan bagian yang rusak. Samsik bisa mengembalikan uangnya berkat bantuan ibunya yang tampaknya sangat kesal tetapi juga menyayanginya. Ketika Samsik memeriksa tas tersebut, dia melihat ada lapisan yang robek di mana Kang Ho ternyata menyembunyikan surat tes DNA dan kartu memorinya di sana. Samsik muncul saat Kang Ho sendirian di rumah. Dia mencoba memecahkan teka-teki itu bersamanya dan akhirnya tahu bahwa tes DNA itu berkaitan dengan Oh Tae-soo, calon presiden yang sedang hangat dibicarakan. Sementara kartu memori itu berisi percakapan Oh Tae-soo saat membuat rencana untuk menyingkirkan sekretaris Wang. Samsik terkejut dan bersemangat, berpikir bahwa dia bisa meraup keuntungan dengan surat itu untuk membayar utangnya. Setibanya di Seoul, Samsik mengupayakan segala cara agar dia bisa menemui Hayong alih-alih Oh Tae-soo. Hayong sangat terkejut saat dia melihat tes DNA dan mendengar rekaman audio yang membuktikan bahwa selama ini ayahnya telah berbohong dan memanfaatkannya untuk menyingkirkan Kang Ho.
Samsik meminta uang 200 juta sebagai imbalan tutup mulut dan Hayong sepakat. Namun ketika Hayong pergi untuk menyiapkan uangnya, Samsik ditangkap oleh anak buah Otesu yang mengira bahwa dia adalah orang kiriman Direktur Song untuk mendekati Hayong. Beruntung dia diselamatkan oleh Cha dan So yang kebetulan ada di Seoul untuk menemui atasan mereka. Rencana Samsik untuk mendapatkan uang gagal total. Hayong sangat marah kepada ayahnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri terlibat dalam rencana jahatnya untuk mencelakai Kang Ho. Hayong yang saat itu akan segera menikah dengan pria lain berpikir dua kali ketika Direktur Song diam-diam mengirim foto Kang Ho kepadanya. Pada akhirnya dia kabur di hari pernikahannya sebagai bentuk pemberontakan dan pergi ke desa hanya untuk melihat Kang Ho dengan rasa penuh penyesalan. Hayong dijemput paksa oleh anak buah ayahnya dan dia akhirnya dikurung di rumah sakit agar tidak merusak rencananya sampai pemilihan umum. Ohtesu sangat kesal karena sedikit lagi dia bisa menjadi penguasa negara, tapi masalah terus bermunculan. Sementara itu, Kang Ho pergi berkencan dengan ibunya. Yongsun tidak pernah punya kesempatan untuk makan malam yang layak bersamanya, menonton film atau melakukan perjalanan apapun. Dia membuat daftar hal-hal menyenangkan dan Kang Ho setuju untuk melakukannya bersama-sama. Tidak lama setelah menghabiskan waktunya dengan Kang Ho dan pulang ke rumah, Yongsun dihadapkan dengan musibah lain ketika peternakannya terbakar. Dia dan Kang Ho bergegas untuk mengatasi masalah tersebut, tapi kemudian terjebak di dalam peternakan. Kang Ho mendobrak kaca dan segera mengeluarkan ibunya, tapi dia tertinggal di dalam karena pingsan setelah terkena ledakan dan kepalanya terbentur. Kejadian itu mengembalikan semua ingatan Kang Ho yang hilang, lalu dia terbangun dengan penuh tekad. Samsik yang telah kembali ke desa melihat beberapa orang mengunci Kang Ho dan ibunya di dalam peternakan yang terbakar. Dia mencoba menghentikannya tetapi gagal, sebelum akhirnya duo Cha dan So datang mengejar mereka. Semua orang muncul di peternakan ketika Samsik dengan gagah berani mencoba menyelamatkan Kang Ho yang terjebak. Tapi bukannya menolong, dia justru tumbang dan Kang Ho membawanya keluar, mengejutkan semua orang. Kang Ho yang pingsan dilarikan ke rumah sakit, sementara Yongsun berusaha menutupi kejadian semalam dari polisi. Mijo berusaha membujuk Yongsun untuk membawa kasus itu ke pengadilan, tapi dia memohon kepadanya untuk tetap bungkam. Yongsun tidak mau melawan lagi seperti dulu, karena takut putranya akan meninggal seperti suaminya. Di saat itulah mereka berdua saling terbuka dan mengungkapkan beberapa rahasia. Yongsun akhirnya tahu bahwa si kembar adalah anak Kang Ho, dan Mijo akhirnya tahu alasan kenapa Kang Ho meninggalkannya dan motifnya untuk melakukan balas dendam. Sementara mereka berbincang, Kang Ho mendengarkan semuanya, tapi dia pura-pura masih hilang ingatan. Sementara itu, terungkap bahwa Sekretaris Wang ternyata tidak pernah berhasil meninggalkan Korea Selatan, karena Oh Tae-soo berhasil melenyapkannya sesaat setelah Kang Ho menyelundupkannya dengan kapal. Jasadnya kemudian ditemukan di laut dan polisi menetapkan Kang Ho sebagai tersangka utama karena dalam bukti yang mereka temukan, dialah orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban. Di sisi lain, Cha dan So membawa dua orang yang mencoba membakar peternakan, tapi itu membuat Direktur Song marah karena sebenarnya dialah yang mengirim mereka. Direktur Song akhirnya tahu bahwa Kang Ho telah mengkhianatinya. Dan di tengah kekacauan itu, Oh Tae-soo menyadari bahwa posisinya dengan Direktur Song sama-sama terancam. Sehingga dia datang menemuinya untuk menjalin hubungan kerjasama seperti dulu. Untuk melakukan itu, mereka hanya perlu menyingkirkan Kang Ho dan ibunya agar kasus kejahatan mereka di masa lalu terkubur untuk selamanya. Yongsun akhirnya tahu bahwa ingatan putranya telah kembali dan dia menyambutnya dengan permintaan maaf. Kang Ho menegaskan kepada ibunya bahwa dia harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Sambil bersembunyi dari kejaran polisi, Kang Ho pergi ke Seoul untuk mengumpulkan kembali bukti yang dapat menjatuhkan Direktur Song dan Oh Tae-soo. Sebelum melakukan itu, dia menemui kedua anak kembarnya, meminta maaf kepada Miju atas apa yang telah terjadi, lalu berterima kasih karena dia selalu mempercayainya sampai akhir. Miju pada awalnya tidak ingin ikut campur dengan urusan Kang Ho, tapi setelah mengingat kembali kecelakaannya yang janggal dan keterlibatan Hayong, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Samsik mau tidak mau membantu Miju meski sebenarnya dia takut. Pada akhirnya mereka berdua melakukan penyelidikan terpisah di kota Seoul dengan misi untuk menemui Hayong yang terkurung di bangsal rumah sakit.
Kang Ho datang menemui nelayan yang dulu pernah mencoba menyeludupkan sekretaris Wang. Ternyata pada malam itu orang-orang Oh Tae-soo menemukan mereka di laut. Sementara nelayan berusaha melawan, sekretaris Wang yang tidak punya pilihan melompat ke laut bersama bayinya. Begitulah bagaimana kisah hidupnya berakhir dan jasadnya ditemukan oleh polisi setelah sekian lama terombang-ambing di laut. Di sisi lain, Miju dan Samsik berhasil menemukan rumah sakit tempat di mana Hayong dikurung. Dia terlihat begitu tidak sehat ketika Miju berhasil menyelinap ke kamarnya dan menjelaskan situasinya. Bagaimanapun, Miju berusaha meyakinkannya untuk bertindak melawan Oh Tae-soo sebelum dia menjadi presiden. Hayong masih takut, tapi Miju menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menebus dosa dan melarikan diri. Hayong setuju dan Miju bergegas keluar dengan penyamarannya sebagai dokter dan bertemu dengan Kang Ho yang kebetulan datang untuk menemui Hayong. Karena akan berbahaya jika kembali ke desa, Samsik membawa mereka ke tempat perjudian yang dikelola oleh gangster, tempat di mana para rentenir jahat selalu memburunya. Setelah mengetahui bahwa Kang Ho adalah jaksa, pemilik perjudian itu mencoba untuk bersikap ramah kepadanya. Kang Ho tidak peduli dengan bisnis judi ilegalnya, karena dia hanya meminta beberapa kamar untuk menginap dan memperingatkan mereka untuk tidak menyakiti Samsik lagi. Begitulah bagaimana Samsik akhirnya terbebas dari semua utang-utangnya dan semua usahanya untuk membantu Kang Ho terbayarkan. Di malam itu, Kang Ho meminta maaf karena telah menyeret Hayong ke dalam balas dendamnya dan bagaimana perasaan untuknya selama ini adalah palsu. Hayong patah hati tapi dia berusaha memahaminya. Di sisi lain, duo Cha dan So mendapat tugas untuk melenyapkan Kang Ho, tapi kemudian mereka menyadari bahwa Direktur Song juga berniat untuk menyingkirkan mereka karena sudah terlalu banyak mengetahui rahasianya. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melawan Direktur Song bersama Kang Ho. Sementara Miju, Hayong, dan Samsik menunggu di tempat perjudian. Kang Ho datang menemui Oh Tae-soo untuk membuat kesepakatan dengannya. Dia berusaha meyakinkan Oh Tae-soo dengan janji-janji yang akan menguntungkannya, asalkan dia mau membantunya menangkap Direktur Song dan menjebloskannya ke penjara. Oh Tae-soo menerima tawaran itu, tidak menyadari bahwa sebenarnya dia juga masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kang Ho. Setelah mengumpulkan bukti dari orang-orang kepercayaannya di masa lalu, dan berkat bantuan So dan Cha yang sudah mengkhianati atasannya, Kang Ho akhirnya bisa menggerakkan kejaksaan untuk menangkap Direktur Song yang sangat kuat. Berita penangkapan itu muncul di TV dan warga desa terkejut saat melihat Kang Ho telah kembali menjadi jaksa dan mereka semua tampak bangga kepadanya. Hari pengadilan tiba. Yong-sun dan semua warga desa datang ke Seoul untuk mendampingi Kang Ho. Sementara Direktur Song duduk di meja terdakwa, mantan bawahannya So memberikan kesaksian tentang semua kejahatan yang dia lakukan. Meskipun Kang Ho pernah menutupi kejahatan Direktur Song, tapi pada kenyataannya dia hanya menutupi itu untuk sementara. Dan sekarang dia membawa semua kasus itu kembali untuk dilimpahkan kepadanya. Direktur Song semakin kesal, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk membela diri ketika Oh Tae-soo datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian palsu yang akan semakin menjatuhkannya. Semua kasus kejahatan di masa lalu, mulai dari pembakaran peternakan, kematian ayah Kang Ho, dan kematian sekretaris Wang, semuanya dilimpahkan kepada Direktur Song. Di saat itulah Kang Ho menjebak Oh Tae-soo dengan membawa Hayong sebagai saksi, yang kemudian mengungkapkan kebenarannya. Oh Tae-soo yang panik menuduh putrinya punya kelainan jiwa, dan dia membawa surat medis palsu sebagai buktinya. Keadaan semakin menegangkan ketika kondisi Yong-sun semakin memburuk, tapi dia berusaha menahannya sekuat tenaga demi Kang Ho. Beruntung semuanya ada dalam prediksi Kang Ho, dan dia segera mendatangkan anak sekretaris Wang yang ternyata masih hidup, dan selama ini dirawat oleh nelayan kapal. Sesaat sebelum sekretaris Wang melompat ke laut, dia menyimpan putranya di perahu nelayan. Kehadirannya menjadi kunci untuk membantah semua kebohongan Oh Tae-soo dan dia kalah telak. Yong-sun dan semua orang di pengadilan bersorak untuk Kang Ho yang telah mengungkap kebenaran dan membawa keadilan atas kematian ayahnya di masa lalu. Pada akhirnya, semua orang yang terlibat dengan kejahatan Direktur Song dan Oh Tae-soo ditangkap tanpa terkecuali. Kang Ho dan warga desa mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka dengan bahagia. Itu juga merupakan hari ulang tahun Yong-sun dan dia memberikan pidato penuh air mata
berterima kasih kepada semua orang karena telah mendukungnya. Bagaimanapun, semua orang sudah tahu Yongsun tidak punya banyak waktu untuk hidup. Tapi mereka tidak ingin mengisi sisa waktu itu dengan kesedihan dan mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Setelah perayaan, Yongsun memberikan cincin kawinnya kepada Kang Ho dan Miju dan memberi nasihat kepada mereka untuk saling menyayangi dan mencintai serta hidup dengan bahagia. Di malam yang mengharukan itu, Kang Ho membuat keributan dan memaksa ingin tidur di kamar ibunya. Yongsun memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum tidur. Di tengah itu, Kang Ho menyadari bahwa ibunya telah pergi dan dia menyelesaikan lagunya dengan air mata. I give you my soul, and I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you, and I will be Pada hari pemakamannya, Kang Ho memperagakan semua yang pernah diajarkan ibunya untuk berkabung, dan dia menyanyikan lagu kesukaannya berjudul Aku Bahagia bersama orang-orang di desa. Waktu berlalu, Samsi kembali berulah saat dia mencuri pakaian baru milik ibunya, dan ternyata dia memberikannya kepada Hayong yang ada di penjara. Dia sekarang telah jatuh cinta kepadanya, dan mencoba mendukungnya saat di penjara selama 2 tahun. Bagaimanapun, Hayong sangat bersyukur karena masih ada orang yang peduli kepadanya. Sementara itu, duo Cha dan So kembali ke desa untuk merangkul profesi baru mereka sebagai petani. Di tengah kebahagiaan itu, Yejin kecil tampaknya kesal karena tidak bisa menikahi Kang Ho. Tapi perhatiannya segera teralihkan ke anak laki-laki yang baru pindah ke desa. Miju dan Kang Ho membuka peternakan babi baru mereka dengan uang tabungan yang pernah mereka kumpulkan bersama di masa lalu. Miju sudah bebas dari utangnya, dan semua harta yang dimiliki Kang Ho saat menjadi jaksa digunakan untuk berdonasi. Sesaat sebelum menikah, Kang Ho menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Yongsun. Dalam suratnya, dia meminta maaf karena menjadi ibu yang buruk baginya dan berharap dia bisa menjadi ibu yang baik di kehidupan selanjutnya. Cerita pun berakhir ketika Kang Ho melamar Miju dengan cara yang pernah dilakukan ayahnya, mengikatkan cincin ke anak babi yang lucu dan menggemaskan. Cinta ibu bagaikan kehidupan yang akan datang dengan sendirinya meski tanpa diminta atau diraih sekalipun. Tidak ada ibu yang sempurna dan tidak akan pernah ada. Namun, seorang ibu pasti berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita tahu, setiap orang tua selalu ingin anaknya menjadi lebih baik dari mereka. Perjuangan mereka tak terhingga dan kasih sayang mereka banyak bentuknya. Jadi hargailah dan maafkan mereka jika bersalah. Orang bilang keluarga adalah harta paling berharga. Itu benar, karena hanya dengan keluarga kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind go through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up.